Nasrani, bahkan Yahudi atau apapun lah, ya, bahkan ateis, ya keluarga yang ateis tentu tidak akan mungkin ada tambahan dari yang lain. Silakan. Sebetulnya itu kan tertuang dalam surah ayat 30 bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di ini saya ya. Kami terdengar jelas nih. Di Amerika terdengar jelas ini. Ya. Oh. Bahwa semua anak kecil bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. An Abi Hurairah wa man mauludu ila yuladu alal fitrah. Ya, yang tadi Bunda sebutkan. Tidak seorang segala macam supaya hewan ternak itu bisa menghasilkan yang terbaik buat kita. Begitupun anak kita. Bernaluri alamiah. Oh, naluri alamiah seperti apa? Satu, banyak orang tua pasti ikut orang tuanya. Maka kalau orang tuanya itu mengarahkan sang anak yang masih kertas kosong tadi, diisi oleh sang orang tua kepada pengajaran dan baginda Nabi, jadilah dia Muslim sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata kertas kosong tadi diisi dengan hal-hal yang majusi, Nasrani, bahkan Yahudi atau apapun lah, ya, bahkan ateis, ya keluarga yang ateis tentu tidak akan mengisi relung-relung jiwa dari anaknya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi orang tualah yang mencobakan si anak menjadi A, B, C, D, jadi merah, jadi biru, jadi kuning, beriman atau kafir. Ini sangat alamiah, ini penjelasan yang sangat saintifik. Coba, di mana sih ada anak manusia mengenal peradaban tentang kehidupan di sekitarnya kalau enggak dari orang tuanya lebih dahulu? Kan enggak ada. Kecuali film Conan itu loh Mas Toto, anak bule yang dirawat oleh penghuni hutan, sehingga dia berjalan dengan tangannya supaya kayak monyet, kayak harimau, kakinya 4. Ini sangat ilmiah ini. Hadis ini sangat ilmiah. Monggo lanjutkan silakan. Terima kasih Adi sudah mengangkat hadis ini. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Silakan. Sebetulnya itu kan tertuang dalam surah Ar-Rum. Ar-Rum ayat 30 bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kang Ade kayaknya kurang lancar suaranya ini Kang Ade. Tes. Di ini saya ya. Kami terdengar jelas nih. Di Amerika terdengar jelas ini. Oh. Suara Mas Toto juga jelas banget. Itu Mas Toto, suara jenengan jelas sekali. Iya. Suara Bang Raja. Bang Raja, coba kalau bersuara jelas nggak Bang Raja? Testing dulu. Bagus. Nah, bagus. Sama Bunda juga bagus. Iya, Panji Gramedia ini terlalu jauh nih Mas Panji ini. Apanya? Dari mikrofon. Pakai perangkat yang baru dibeli kemarin. Kalau Bang Raja jangankan jam segini pun menjelang subuh itu aja masih bening suaranya. Oh iya. Kalau beliau kan Masya Allah. Namanya Bang Raja. Kemana lagi lah? Nah, ini ada tadi ini bersih. Iya. Hadis dari Rasulullah Bunda yang tadi itu yang ada bahwa semua anak kecil bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man mauludu ila yuladu alal fitrah. Ya, yang tadi Bunda sebutkan. Tidak seorang bayi pun kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi,
sebagaimana hewan ternak yang dilahirkan, selamat apakah engkau merasakan adanya cacat. Nah, ini menjadi sebuah hadis yang harus ditafsirkan kembali. Kok ada di atasnya seorang bayi, tapi dicontohkannya sebagaimana hewan ternak yang dilahirkan. Ini maksudnya bagaimana? Kan kayak gitu, Bunda. Kita ke hewan ternak aja, kalau misalkan kita punya hewan ternak, begitu dirawat, dikasih makan yang terbaik, dibersihin kandangnya, diperiksakan ke dokter hewan segala macam, supaya hewan ternak itu bisa menghasilkan yang terbaik buat kita. Begitupun anak kita gitu loh. Jadi dia mau dijadikan Yahudi kek, Nasrani kek, atau Majusi kek, itu tergantung orang tuanya. Itu dalam surah tafsiran ataupun penafsiran daripada surah Ar-Rum ayat 30, Bunda. Ya. Iya. Karena dalam surah Ar-Rum kan Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah. Berarti 30 dong. Ar-Rum itu surat ke-30. Iya, surat Ar-Rum 30. Nah, ini dari hadis Abu Hurairah tadi itu juga sama gitu loh. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, di riwayat yang lain yang masih di hadis Muslim, Bunda, yang artinya tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan ia dalam keadaan fitrah. Jadi nggak ada, sama tetap kayak gitu. Semuanya fitrah, nggak ada dosa waris nggak ada gitu. Kayak gitu. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan bahwa seorang manusia dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Makanya tadi hadis yang dibacakan Mas Toto yang kewajiban orang tua itu, saya menyindir itu Mas Toto gitu loh. Menyindir itu cuman Arabnya kan saya kurang begitu memahami. Nah, kebetulan ada Mas Toto, silahkan Mas Toto bacakan yang versi Arabiknya mengenai hadis tersebut. Monggo Mas Toto. Yang mana nih? Hakul walidi. Iya, yang tadi. Oh iya, hakul walidi andal waladi. Iya. Suaranya kecil suaranya. Dari orang tuanya. Ayyuhsina ismahu wa yu'mima adabahu. Jadi yang pertama itu karena anak itu yang hal yang pertama setelah adzan adalah ini kan mendapatkan nama. Betul. Nah, Mas Toto suaranya gedein Mas Toto. Ya, suaranya lemah ini Mas Toto. Cek ya, ini biar kelihatan bagus sekarang. Ya. Ya. Jadi hakul walidi andal waladi ayyuhsina ismahu wa yu'mima adabahu. Jadi hak anak terhadap dari orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik. Ya, ayyuhsina di sini bukan nama yang indah, bukan nama yang keren, tapi nama yang baik. Asal kata dari hasana yuhsinu gitu. Baik dalam arti baik itu secara makna. Ya, dalam arti baik secara makna. Dan ada riwayat pula yang menjelaskan jadi nama-nama yang baik itu adalah nama yang mengandung kehambaan, itu yang pertama. Kemudian nama-nama yang mengandung nama-nama para nabi gitu ya. Kemudian yang memberikan nama yang nama-nama yang mengandung doa-doa yang baik, karena nama itu adalah doa gitu. Jadi setiap orang menyebut nama kita sama saja dengan orang itu mendoakan kita. Nah, jadi inilah yang perlu kita harus lebih jeli dalam memberikan nama ya. Terkadang karena ingin mengikuti mode, mengikuti tren, jadi maka makna dari suatu nama itu tidak dipikirkan. Karena mereka berprinsip, ya orang-orang seperti itu berprinsip apalah arti sebuah nama. Padahal dalam Islam nama itu penting. Kemudian nama-nama ini yang bersifat sebagai motivasi gitu. Sebagai motivasi supaya anak jadi anak yang nanti besarnya akan
menjadi anak yang positif dalam hal ini. Kalau dalam Islam menjadi anak solihah. Iya, betul betul. Tapi solihah ini yang akan tentunya melanjutkan perjuangan dari orang tuanya dan juga akan memberikan kenyamanan bagi orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Inama tabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Inama tabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sedekahun jariyah. Sedekahun jariyatin. Ya. Wa in min tafa'ubi wa waladin sholihin yad'ulah. Jadi yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi selama sedekah kita itu masih digunakan atau dimanfaatkan oleh orang, maka pahalanya akan mengalir terus. Kemudian wa ilmin tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita di sini juga selain berdakwah, juga mudah-mudahan pengetahuan kita yang sedikit ini bisa menular kepada viewer kita yang di sana, yang di bawah gitu. Selanjutnya mudah-mudahan mereka juga menularkan kepada yang lain. Ini adalah satu jariah yang tidak akan terputus nanti. Kemudian wawaladin sholihin yad'ulah, dan anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Lahu hunya ini merujuk kepada orang tua. Nah, di sinilah bagaimana cara mencetak anak soleh. Nah, Allah itu kalau memberi perintah pasti memberi solusi. Enggak asal memerintahkan. Aku satu ahli benar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana? Sudah dikasih model melalui Luqmanul Hakim dalam surah Luqman. Itu sebagai contoh bagaimana kita harus mendidik anak. Nah, itulah diharapkan nantinya apa yang kita harapkan terhadap anak kita ini akan terwujud menjadi aman. Iya. Ada doa juga ya, Rabbi habli minas sholihin. Kalau nggak artinya nggak ada waktu untuk berdoa yang panjang-panjang itu. Ada yang mengatakan gini, Mas Toto, nama itu bukan sebagian nama gitu, dan nama itu merupakan sebuah ciri. Ya Kang Helmi, insya Allah nanti kalau nanti kita lahirkan ya. Tapi ini sebetulnya dari tadi sudah interaksi ini tak rekam dulu untuk dilahirkan. Nah, tadi yang dikatakan Mas Toto nama. Kenapa nama? Karena bayangkan aja Mas Toto, misalkan gini, semua anak yang dilahirkan ke dunia tidak diberi nama. Bingung kan? Bingung. Gitu. Bingung dia. Panggilannya bingung gitu loh. Mau apa gitu loh panggilannya. Masa ada orang hei gitu. Mau kemana gitu. Oh iya hei juga kan gitu. Jadi kalau diibaratkan seperti itu, maka peribahasa apalah gunanya sebuah nama itu menjadi sebuah kata yang atau ungkapan yang sedikit membingungkan gitu. Sedikit membingungkan bagi saya. Karena apapun itu kita harus mempunyai nama ya. Dalam artian ya, nama itu adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang anak ketika anak itu dilahirkan. Maka pantas saja di dalam Islam begitu mengisyaratkan bagaimana contoh-contoh atau perlakuan-perlakuan yang diharuskan diberikan, ditanamkan sejak dini gitu loh. Maka tidak salah kalau dikatakan orang tuanya lah yang membentuk anaknya. Diibaratkan kertas, anak yang baru lahir ini adalah HPS gitu loh.
adalah api es yang putih, mulus, bersih, tergantung orang tuanya, mau itu dijadikan warna hitam, mau dijadikan warna kuning, dijadikan warna apapun, itu tergantung orang tuanya. Iya. Itu. Terus selebihnya Mas Toto tadi saya singgung ini hakul, istilahnya hak anak ya, hak anak kepada orang tua, hak anak kepada orang tua atau kewajiban anak kepada orang tua. Seberapa jauh sih kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya? Gitu. Seberapa jauh sih? Kira-kira menurut Mas Toto itu gimana? Iya, selain ayyuhsina ismahu ya, juga di situ wayu'lima adabahu, dan memperbaiki sampai dikatakan yu'lima ya, mengagungkan lah adabnya. Yu'lima itu kan betul Mas Toto. Yu'lima itu kan seakar dengan kata maaf. Dengan lafaz yang selalu mewakili salah satu karakter Allah. Iya. Seringkali dipakai azim, sampai kita buka Quran, nanti dulu baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu karena azimnya, karena agungnya. Bahkan ditutup dengan Shadaqallahul azim, gitu kan? Jadi kalau sampai baginda Rasulullah memakai kata itu, berarti nggak main-main ya Mas Toto ya? Iya, masalah adab ini memang ini Bun, memang harus ditanamkan ya. Dari mana? Yang pertama, pendidikan itu kan dimulai dari keluarga. Kalau menurut istilahnya Kanjeng Nabi itu madrasatul ula gitu. Ibu itu adalah sekolah yang pertama untuk anak. Karena apa? Sebelum anak mendapatkan pengajaran begini begitu ABC dari bapak dan ibu guru, tentu yang mereka pelajari adalah contoh. Karena kalau menurut Ki Hajar Dewantoro ya, dalam dunia pendidikan itu kita mengenal ing arso sung tulodo, ing madiyo mangun karso, tut uri handayani gitu lah. Ya. Jadi yang pertama yang dilakukan itu anak ini kan perkembangannya mulai dari anak-anak, remaja, dewasa gitu ya. Jadi dari anak-anak ini contoh yang dikedepankan, karena anak terkadang masih belum bisa mencerna dengan baik perkataan orang gitu. Jadi perlu dengan contoh. Jadi kalau kita membiasakan makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, anak pun nggak usah disuruh juga pasti akan berdiri makan minumnya. Kan ada guru kencing berdiri, murid kencing berlari katanya gitu. Nah, benar. Jadi tentang ini Mas Toto benar teringat ada seorang ahli pendidikan barat yang dia selalu mengolah datanya berdasarkan pantauan observasi psikologis. Namanya Don Campbell. Itu berdua dengan Janet Rose. Jadi membuat buku namanya Accelerated Learning, pembelajaran yang terakselerasi. Terakselerasi itu maksudnya dia melesat cepat. Terakselerasi, accelerate. Jadi tahu nggak apa katanya? Rupanya berdasarkan konsep psikologi, contoh itu sama dengan pemaksaan otomatis kepada anak-anak. Yeay. Jadi ada pemaksaan tapi otomatis, sehingga anak tidak merasa tersakiti perasaannya, tidak merasa terendahkan. Kenapa? Dia hanya melihat contoh, maka otomatis dirinya sendiri yang memaksa untuk mengikuti hal itu. Makanya contoh atau keteladanan disebut juga pemaksaan otomatis kepada anak-anak. Wow, ini berarti sekali lagi kehebatan cara pandang baginda Nabi SAW.
Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monggo, Iya, silakan lanjutkan. sebelum adanya ahli psikologi, ya, ternyata Rasulullah ini manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diberi kemampuan keahlian dalam psikologi gitu ya. Jadi sangat paham sekali gitu. Jadi Betul. memang apa sebenarnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ini juga tentunya merujuk ya. Walaupun tidak secara langsung, tapi merujuk terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu kan. Nah, ketika anak sudah mulai menginjak remaja, anak sudah mulai mengenal lingkungan dan lain sebagainya, orang tua melakukan pendidikan dengan pengawasan tentunya gitu. Ing madio mangun karso di tengah-tengah atau menyertai gitu ya, mendampingi mangun karso dan memberikan semangat, memberikan karsa gitu. Memberikan sebuah apa yang namanya, sebuah pengetahuan terhadap anak, di mana anak itu separuh dari orang tua dan separuh mencari sendiri gitu. Jadi saat inilah kita perlu untuk bagaimana kita dalam mendidik anak itu sambil memancing reaksinya gitu. Sambil memancing reaksi agar anak ini juga tidak hanya mendengar, tapi juga melemparkan sebuah pertanyaan, sebuah ini, maka terjadilah interaksi di situ. Jadi dengan adanya interaksi inilah orang tua bisa menanamkan karakter yang diinginkan. Itu kalau di dunia pendidikan mungkinnya seperti itu. Bisa menanamkan karakter yang diinginkan itu seperti apa. Ya kalau tentunya semua orang tua pasti ingin anak itu memiliki karakter ya yang soleh gitu ya, penurut, patuh gitu. Nah kemudian ketika anak sudah menginjak dewasa, barulah tutwuri handayani, orang tua mengikuti sembari meluruskan kalau bengkok. Nah, seperti itu, memberikan daya, memberikan dukungan. Silahkan lakukan, kasih peringatan, tapi nanti akibatnya kalau begini, kalau begini. Saya yakin anak seusia itu sudah nalarnya sudah jalan. Sampai kapan kewajibannya? Tentunya sampai anak sudah memiliki keluarga sendiri gitu ya. Jadi disitulah sampai di situ orang tua sebenarnya punya kewajiban, tetapi karena sayangnya orang tua kepada anak seterusnya ya tanpa mengenal batas gitu. Nah seperti saya sendiri juga walaupun berkeluarga, tetap saja ibu ini selalu memberikan nasihat-nasihat, karena kebetulan alhamdulillah dari beberapa saudara saya, ibu ini tinggalnya sama saya gitu. Jadi ibaratnya ibu ini adalah rem ketika mungkin kita sudah blong gitu. Beliau ini selalu memberikan rambu-rambu. Iya. Ya, walaupun kita sudah sudah waktunya dilepas, artinya dilepas. Tapi karena memang orang tua itu kasih sayangnya nggak pandang ini, nggak pandang batas gitu, nggak mengenal batas, sampai diistilahkan dalam pepatah itu kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah gitu. Betul. Sebagaimanapun anak berbakti ya masih belum, saya rasa belum bisa akan menggantikan apa yang sudah diberikan orang tua. Sepanjang-panjangnya galah paling juga 10-20 meter kalau ada gitu kan. Tapi sepanjangnya jalan nggak ada ujungnya. Bahkan di jalan itu ada perempatan, ada pertigaan, makin panjang itu, Kang Ade. Iya. Makin tidak bisa sebanding. Gitu. Makanya saya teringat wejangan dari almarhum Syekh Ali Jabir rahimahullah. Beliau ketika menerangkan bagaimana azab dan taat qiraatnya kepada orang tua atau khususnya kepada seorang ibu gitu ya. Syekh Ali Jabir ini beliau menanyakan kepada gurunya beliau. Pertanyaannya simpel. Kalau diibaratkan, kalau disederhanakannya beginilah. Pak Ustadz misalnya, apakah ada
apakah bisa kita membalas kasih daripada seorang ibu, katanya gitu. Nah, namun apa yang terjadi oleh gurunya beliau ini malah menangis. Guru beliau ini, guru daripada Syekh Ali Jaber ini menangis. Apa yang kau maksudkan? Malah dibalik tanya. Iya, kalaupun saya pantas, saya akan membalas semua kebaikan daripada ibu saya. Dijawab sama guru Syekh Ali Jaber almarhum rahimahullah, kalaupun jika seandainya seluruh kulitmu kamu kuliti dan dijadikan sebagai alas kaki ibumu, maka itulah belum cukup. Begitu besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka salah satu caranya kita untuk berterima kasih kepada orang tua ya melalui doa. Tidak ada yang bisa akan membalas kebaikan daripada kedua orang tua kita, terutama ibu ya. Ya bandingkan saja Mas Toto, misalkan gini. Seorang ibu pertama dia mengandung 9 bulan ya, dalam keadaan lemah dan semakin lemah 9 bulan itu. Ada dalam Al-Quran juga toh dijelaskan bahwa ketika dia mengandung dalam keadaan lemah dan semakin lemah, setelah mengandung dia harus berjuang nyawa, berebut nyawa melahirkan seorang anak demi seorang anak yang dia cintai. Bahkan dia rela menukar nyawanya sendiri asalkan anaknya lahir dengan selamat. Ini seorang ibu. Ketika seorang anak itu sudah lahir, apakah dibiarkan? Tidak. Ibu itu menyusuinya sampai batas waktu penyapihannya, yakni di dalam Islam selama 2 tahun. Selepas disapi, itu berapa liter darah yang dijadikan Allah menjadi air susu dihisap oleh kita, dihisap oleh anaknya yang menjadikan anaknya sedemikian rupa, dengan tujuan satu, anaknya tidak kelaparan. Apakah seorang ibu memperhitungkan berapa rupiah yang harus dia tukar nantinya untuk 1 tetes air susu? Tidak. Ini yang dilakukan. Setelah lanjut dia menyusui, menyapihnya dalam usia sapihan, dia terus membesarkan, mendidik. Maka pantas tadi Mas Toto menyebutkan bahwa ibu adalah madrasatul ula, sekolah yang pertama yang didapatkan oleh anak-anak di rumah. Bayangkan, ibu menjadi seperti orang gila ketika mengajari anaknya berbicara. Anak bayi belum bisa bicara, sama ibu diajak bicara, diajak ngoceh, padahal bayinya cuma hanya bisa kedip mata atau ketawa-ketawa, bicara belum. Tapi seorang ibu rela dianggap menjadi seperti orang gila untuk mengajarkan cara berbicara kepada anak. Tidak dengan bapak juga sama ya, tidak mengecilkan arti seorang ayah atau arti seorang bapak, tapi ibu lebih berat ini. Ibu rela terbangun di tengah malam hanya untuk menggantikan popok kita. Ibu rela terbangun bahkan tidak tidur sama sekali ketika anaknya sakit. Berbeda dengan halnya ayah atau dengan halnya bapak, yaitu bukan orang lain ya. Saya sendiri ketika anak saya sakit itu lebih care istri saya dibandingkan saya. Dalam artian apa? Saya masih bisa sempat tidur, tapi istri saya tidak bisa sama sekali. Itulah bentuk kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Terus
meningkat, 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 meningkat. Makanya ketika sudah anaknya berdewasa, remaja dewasa, hati seorang ibu akan mudah sangat tersakiti apabila anaknya melakukan hal-hal yang dianggap biasa, tapi ternyata bagi ibu itu adalah sebuah sakit di hati, menimbulkan tangis air mata tercucur di kedua mata ibu. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat begitu tinggi derajat seorang ibu ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orangnya yang harus aku muliakan di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lantas dari ketiga itu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Nah, di sini Rasulullah mengangkat derajat tidak hanya ibu, tapi seluruh kaum perempuan. Maka dalam Islam, kaum perempuan ini menjadi kaum yang sangat-sangat dihormati. Seperti itu. Itu Mas Toto. Mungkin ada tamu kita. Assalamualaikum Pak Bayu. Nih, Pak Bayu tadi WA saya, Mas, live TikTok enggak, saya ada di RIM. Assalamualaikum Pak Bayu, apa kabar? Waalaikumsalam Kang Ade. Assalamualaikum Bunda, Kang Toto dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bayu suaranya kecil. Monggo dilanjut, baru masuk. Bunda. Nama saya bukan kawan-kawan bro, nama saya Raja Haidir. Kalau memang tiada artisnya, tidak ada apa arti sebuah nama itu perlu, karena nama itu kalau mau ditalkin tak ada nama susah. Diprotes langsung itu Pak Bayu, nama saya bukan kawan-kawan tapi nama saya Raja Haidir. Oke, siap Bang Raja Haidir yang ada di follow. Semangat. Tadi dibahas apalah arti sebuah nama. Kalau nggak ada nama ditalkin susah nanti. Iya betul itu kan kata orang Barat. Mereka mengambil dari Shakespeare. Nah, Shakespeare memangnya Muslim? Ya tidak. Kalau gitu, kenapa harus ikut Shakespeare? Bukan kata bujangga, Mi. Ya, Shakespeare itu kan bujangga. Pujangganya orang-orang Yunani, Shakespeare. Jadi ya kita ya maaf nggak mau jadi murid dunia persilatannya Shakespeare. Iya, kita punya guru sendiri ya Bun. Yaitu jadi maaf lahir batin ya. Dunia persilatan Shakespeare ya silakan. Oh, itu orang mengambilnya untuk jadi filsafat, silakan. Cuman ada cumannya teman-teman. Kita tetap legowo, pegang akhlak. Jika orang ingin merendah, dia bilang, saya bukan siapa-siapa. Apalah arti nama saya. Kalau untuk tujuan itu nggak apa-apa. Tapi kalau apalah arti sebuah nama, lalu nama diambil sembarangan. Nanti dulu. Ada hadisnya. Nama itu harusnya mengandung tafaul. Apa itu tafaul? Baginda Nabi SAW menyatakan yang tadi disampaikan oleh Ade dan Mas Toto, bahwa kewajiban orang tua memberi nama dan namanya harus mempunyai nilai tafaul. Ada doa dalam nama itu yang diharapkan untuk bisa terwujud dalam sosok si anak kalau sudah dewasa. Itu namanya tafaul. Gitu. Kalau ikut-ikut Shakespeare, apalah arti sebuah nama. Ya, maaf ya.
Beda dunia persilatannya, beda jurusnya ya Kang Mas Toto ya. Ada ya. Nanti dikasih nama. Iya, Bunda. Kokok. Kenapa Iya, nama kita saya Raja Haidir? Karena harapan kakek-kakek saya dulu, semoga ahlaknya seperti Nabi Haidir, tapi terbalik skor. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Harapannya itu tuh lah yang di dalam hadis itu namanya nilainya tafaul. Nah, gitu. Nilai tafaulnya apa? Oh, ada harapan nanti bisa mengikuti sifat-sifat Kanjeng Nabi Khidir. Nabi Khidir. Loh, kalaupun ada teman yang namanya Musa, nggak apa-apa. Kenapa niat orang tuanya mungkin agak teguh pendirian, dikuyok-kuyok oleh kaumnya sendiri, ya berkali-kali diberi peringatan, bahkan datang azab kepada kaumnya, ya, tapi beliau tetap sabar membina kaumnya. Kan begitu. Kaum yang paling pembangkang di muka bumi itu kan ya kaumnya baginda Nabi Musa. Sampai para nabi banyak diutus dari mana? Ya dari sono, saking bangkang terus diutus lagi, bangkang lagi, diutus lagi. Iya kan, Membangkang lagi, diutus lagi. kaum Sementara Tegar Tengku, bangsa Bunda. Bagaimana? Disebutnya kan kaum Tegar Tengku. Tegar Tengku, betul. Betul. Sementara kaumnya Ismail dan keturunannya cuma diberi cukup satu aja nabi, selesai urusan. Kenapa? Tidak seperti mereka. Sudah baginda Nabi seperti Kanjeng Nabi Musa. Teman-teman, kalau kita benar-benar membaca sejarah Nabi Musa itu, nangis. Kenapa? Sampai seperti itu, para nabi dibunuh oleh orang-orangnya. Dikirim lagi, dibunuhin. Sampai terakhir baginda Nabi Jesus, peace be upon him, Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Hampir dibunuh juga, tapi oleh Allah diselamatkan. Lalu mereka membuat cerita karangan. Oh, sudah dibunuh, sudah disalib, di ini rupa segala macam. Kenapa? Agar orang merasa belas kasihan. Belas kasihannya itu setelah 300 tahun itu berpotensi untuk dijadikan Tuhan. Oh lala. Jadi Tuhannya kok tunggu 3 abad gitu, gimana toh? Jadi Tuhan tapi nunggu 3 abad. Ya begitulah. Jadi Tuhannya punya masa tunggu 3 abad seperempat. 325 Masehi. Tuhan pakai masa tunggu. Padahal kalau dilihat lagi kepada Bible, wah, kacau itu. Baik. Ya teman-teman, Bunda agak batu-batu ini, jadi makanya bersyukur, terima kasih kepada AAD nih sudah membuka acara. Bunda ada batu-batu, Masya Allah. Agak batu-batu ini, sahabat. Batu-batu. Tapi ya tetap semangat ya Mas Toto, betul nggak Mas Toto? Kayaknya batuk juga itu. Iya Bun, cuman batuk ya sekedar tenggorokan gatal lah dikit-dikit. Batu-batu Bunda ya, nencesnya sampai ke sini nih. Oh gitu ya, Masya Allah. Oh ini di sana karena dekat pulau, jadi air laut terus rasa ngeces gitu. Baik. Itu secara tidak langsung ditampar balik itu. Masya Allah. Dimana-mana Sahabat semuanya, Bunda ingin menambahkan dari sudut yang lain, yaitu bahwa Hilang suaranya, hilang. Iya, Masya Allah. Bahwa baginda Nabi Muhammad SAW, gimana ini? Gimana ini Mas Toto? Melintang gambarnya. Jadi Melintang ya? Gimana cara? Diapain nih? Putar handphonenya. Putar handphone. Diapain ini? Aduh. Itu kan Pilihnya diputar Bun. Lah malah tahu bundanya. Iya tadi Mas Pak Bayu, kita lagi membahas mengenai dua alal fitrah, bahwa
semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan baik. Nah, tergantung daripada tergantung kepada kedua orang tuanya mau menjadikan dia kaum Yahudi, kaum Nasrani, ataupun kaum Majusi, seperti itu. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Bayu, apakah ada anak yang dilahirkan dalam keadaan berdosa menurut pandangan umat sebelah yang menyatakan bahwa manusia itu mempunyai dosa waris? Gimana Pak Bayu? Monggo silakan. Ya, terima kasih Kak Ade. Ya, saya yakin dan betul karena Al-Quran itu sudah tidak diragukan lagi gitu loh. Barang siapa yang meragukan Al-Quran, apalagi dia umat Muslim, dia sudah kafir. Karena Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 66.666 surat dan 114 surat ayat. Kebalik Pak Bayu. Ya. Kebalik. 6.666 ayat, 114 surat. Ya, betul. Nah, kalau satu pun kita tidak iman, maka kita tidak sempurna, bahkan kita tergolong kafir. Nah, di sini kenapa saya berkata demikian? Karena kan sudah dijelaskan bahwa manusia lahir itu fitrah, tidak ada yang namanya membawa dosa. Sekalipun orang tuanya itu penjudi, penjina, garong, rampok, dan lain sebagainya, korupsi. Apabila dia mempunyai anak dan anaknya lahir, itu ya bersih. Nggak ada yang namanya dosa orang tua mengalir ke anaknya. Ini dalam ajaran Islam udah clear ini, Kang Toto, Kang Ade, Kang Raja Idir, dan Bunda. Udah clear. Tidak ada satupun umat Islam yang memang berpatokan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berselisih tentang kelahiran si anak bayi itu tidak bersih, tidak ada yang berselisih. Itu sudah clear. Jadi siapapun bayi yang lahir ke dunia itu ya bersih tanpa membawa dosa. Sekalipun orang tuanya berdosa. Itu Kang Ade, kalaupun dimintai pendapat tentang hal itu, nanti kalaupun ada hal-hal yang yang bersifatnya tentang anak terhadap orang tua, ya nanti saya bisa nyambung kembali. Itu Kang Ade, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bayu. Ya, Mas Toto, monggo silakan sebelum kita nanti masuk kepada kajian inti dari Bunda kita. Silakan, Mas. Iya, jadi menarik kalau kita simak dari apa yang sudah disampaikan kawan-kawan tadi ya. Memang dari fitrah manusia, dari fitrah bayi ini, kenapa bayi itu lahir dalam keadaan suci, inilah keadilan Allah. Karena apa? Bayi belum mengerti apa yang dilakukan, kan nggak adil juga gitu kan. Orang yang nggak ngerti dihitung dosa gitu kan. Jangankan bayi, orang dewasa saja ketika melakukan hal-hal yang di luar pengertiannya atau di luar ilmu pengetahuannya. Jadi gampangannya orang melakukan hal karena tidak tahu, ini kan dimakfu gitu ya. Apalagi bayi gitu kan. Orang dewasa yang sudah ada penalaran, ya bisa menalar, bisa mencerna, bisa berpikir, itu saja masih mendapatkan pengampunan, mendapatkan pemberian maaf atas kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuannya, apalagi bayi. Nah, jadi memang kalau kita ini Kang Ade ya, cobalah kalau bayi itu nggak usah dimandikan 3 hari 4 hari, coba Kang Ade pasti akan tetap harum gitu. Iya, akan tetap harum baunya pun. Coba kalau orang dewasa, jangankan sampai 3 hari 4 hari.
Sehari aja wis mampu. Tidak mandi. Jangan coba dekat-dekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ahlan persoalan wasahlan. bau ini, topiknya bau-bauan ini atau apa? Nah, ini makanya Pak Jeffrey jangan suka memotong ayat. Masuknya kurang awal tadi. Kalau masuk lebih awal tadi, kita membahas ini masalah mandi lagi. Itu makanya ketahuan. Akhirnya ketahuan Mas Toto rupanya baunya kecium sama beliau. Itu persoalannya itu di persoalan pemeliharaan diri dan makanan yang mempengaruhi tentang bau badan seseorang, perawatannya, makanan. Jadi bayi ini kan masih steril lah, ya kan? Begitu. Jadi tidak bisa diinikan. Sekilas saya ini mungkin begitu anunya ya. Sekilas. Jadi kalau orang dewasa itu kan sudah faktor makanan. Ya anu aja orang pemakan babi dengan orang yang tidak makan babi beda itu. Coba hidup di Papua sana bagaimana itu? Nah. Meningnya itu orang hidup di Papua itu lingkungan mereka makan babi terus. Nah, itu tadi Pak Jeffrey. Beda itu. Beda. Bisa jadi karakter juga ya, Pak Jeffrey. Dari perawatan badan, jadi itu ada beberapa faktor ya. Dari perawatan badan, dari faktor makanan, dari lingkungan kita juga, ya kan, dari kebersihan pakaian. Kadang juga pakaian yang tidak terlalu bersih cuci kita pakai tetap bau, melengket di badan itu. Dan itu bisa menjadi penyatuan bau ya kalau memang rutinitasnya begitu. Jadi banyak faktor. Iya. Tapi sebetulnya bukan pembahasan baunya Pak Jeffrey yang kita bahas. Ini namanya saya dengar itu baunya aja dia. Makanya saya bilang ini topiknya bau-bau. Itu gini Pak Jeffrey, saya menyindir salah satu ayat dalam Al-Quran yang dikorelasikan kepada hadis dari Bukhari dan Muslim, di mana bagus kajian begitu mantap itu. Iya, dari surah Ar-Rum ayat 30 bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah, ya toh. Nah, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan fitrah, tergantung kepada kedua orang tuanya. Mau itu dijadikan Yahudi, mau itu dijadikan Nasrani, mau itu dijadikan seorang Majusi. Gitulah. Sebagaimana merawat sebuah hewan ternak seperti itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, makanya tadi sempat dibahas apa sih benarkah di Islam itu setiap makhluk yang dilahirkan dalam keadaan fitrah? Kok bisa ada yang mengatakan anak yang dilahirkan atau manusia dilahirkan mempunyai dosa waris sehingga harus melalui sebuah penebusan, mengorbankan seseorang atau melalui kucuran darah seseorang untuk melakukan penebusan dosa itu. Nah, ini kesana arahnya tadi gitu loh. Iya, ngerti. Jadi ini menarik sekali. Dari Pak Jeffrey bagaimana? Silakan. Mas Toto, maaf ya, ini ya. Tidak bisa. Ini harus ada kajian khusus ya. Karena ada beberapa opsi di situ yang bisa kita dialogkan ya, diskusikan. Pertama, jika benar itu manusia lahir secara fitrah, lantas kehidupan selanjutnya ditentukan oleh orang tua. Nah, gimana kesian nasib manusia itu gitu loh. Berarti benar ada dosa waris dong kalau begitu. Karena itu diwariskan dari orang tua, karena ditentukan dari orang tua. Dosa-dosa kemunafikan dan kekafiran orang tua itu akan diturunkan juga ke anak. Berarti itulah yang disebut dosa waris. Kalau memang begitu opsinya, berarti tidak salah yang dikatakan dosa waris. Kan begitu. Jadi ada beberapa kajian di situ yang ini sangat menarik di sini. Sangat menarik sekali. Ya, bahwa apakah manusia itu ditentukan kafir tidaknya, ya, kafir tidaknya
dosa tidaknya itu karena faktor orang tua atau faktor dari manusia itu sendiri. Pertanyaannya di situ. Pertanyaannya, sesuai menurut kita dalam Islam, ya, bahwa segala bentuk amal dosa itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau itu yang kita pergunakan, gugur yang tadi, bahwa ini faktor orang tua. Ya. Gugur dong. Betul. Iya. Nah, ini makanya saya katakan kajian-kajian begini yang sangat penting sekali, yang lebih bagus dibahas. Apakah benar-benar kita ini manusia ini hanya ditentukan daripada orang tua kita. Orang tua kita ateis, kita pun jadi ateis, ya kan? Orang tua kita Kristen, kita pun jadi Kristen. Berarti di mana salahnya manusia itu jadinya? Betul. Di mana salahnya manusia itu? Artinya ini takdir yang berbicara. Takdir yang berbicara sesuai dengan hukum kehidupan manusia dalam proses penciptaan dan kelahiran hingga kematian. Nah, di dalam keyakinan kita, di mana kita mau simpan kalau begitu? Di mana kita mau perdayakan bahwa segala sesuatu amal dosa manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri? Kalau memang opsinya ada di situ tadi. Jadi sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Tetapi untuk bisa menganukan itu tidak semudah itu juga kita ini kan. Harus kita betul-betul mencerna, mencari, menafsirkan dalam pemahaman-pemahaman di dalam kajian itu gitu. Nah, itu yang kalau kajian, makanya kan kita programkan kajian itu. Kita cari dulu bahannya di situ di mana, sehingga bahan yang kita dapatkan itulah yang bisa kita diskusikan bersama. Nggak bisa dadakan-dadakan. Iya, betul. Nggak bisa, kajian itu tidak bisa dadakan. Ya, karena ada beberapa landasan-landasan kita di dalam Al-Quran atau Al-Quran dan hadis yang bisa dijadikan suatu pedoman kita, landasan kita, dasar kita. Iya kan? Tetapi kalau kita hanya berbicara sekilas seperti ini, makanya saya katakan ada dua pandangan yang bisa kita kaji di situ. Yaitu bahwa apabila manusia ditentukan oleh takdir orang tua, ya, sehingga takdir manusia, anak manusia itu pun harus sesuai dengan takdir orang tuanya, berarti di mana hukum keadilan di situ? Ya. Makanya kita keyakinan di dalam Islam mengatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi atau merubah sifat ini, tergantung manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, amal dan dosa itu akibat daripada kita sendiri. Itulah yang kita yakini. Tetapi di dalam pengetahuan yang apabila kita mau ini tentang program kehidupan manusia, di mana di dalam turunan orang Kristen, karena orang tuanya Kristen, dia pun besar dan tumbuh dan mati jadi Kristen. Nah, ini yang harus betul-betul kita betul-betul harus cari landasan-landasan kuatnya gitu. Ya. Begitu, Pak De. Iya, makanya tadi itu kita kan sebelum kajian inti daripada Bunda, di waktu prolog lah ya, prolog. Tadi saya coba mengangkat sebuah tema dikaitkan dengan hak anak yang harus diberikan orang tua kepada anak. Salah satunya tadi pertama disinggung dengan memberikan nama sampai dia menikahkan gitu kan, seperti itu. Itu Bunda itu sudah mau bicara itu. Karena dari tadi udah mau ngering itu gitu loh. Masih bicara ke pentang. Silakan. Bun. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Pak Manda Jeffrey tadi itu adalah suatu pandangan kritis bagaimana kita menyikapi kalau nanti orang menyerang kita seperti itu. Betul bahwa hal yang pertama kali secara alamiah akan membentuk kepribadian seorang anak adalah dari orang tuanya. Jadi orang tuanya lah
yang membentuk kepribadian. Fitrah itu maksudnya hadisnya tadi yuladu alal fitrah, dilahirkan tegak di atas fitrah. Jadi kalau alal fitrah maksudnya tergantung kepada aspek-aspek alamiah. Itu pembentukan kepribadian yang pertama. Namun setelah itu dalam Islam pun ada batasan. Ya orang kalau sudah maaf ini, sudah menikah, sudah punya keluarga, anak pun sudah lahir, bahkan cucu sudah lahir, maka tanggung jawabnya tidak lagi terletak kepada orang tuanya. Kepribadiannya dibentuk oleh bagaimana dia berinteraksi secara sosial. Untuk ini Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'du, mungkin teman-teman ingat sekali bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ada dalam banyak surat. Salah satu di antaranya dalam surat Ar-Ra'du. Ayat surat 13 ayatnya itu ayatnya nomor 2 dari bawah ya, sebelah kiri. Ya. Coba Bunda lihat. Ya, nomor 3 dari bawah, maaf. Ayat 11, surat 13 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun, baginya orang yang di atas tadi, bagi manusia itu telah disediakan apa? Mu'aqibatun. Jadi milik Allah lah orang yang disediakan buat kita, penjaga-penjaga pengawal kita. Mim baini yadayhi, dari kedua sisi mereka, wa min khalfihi, dan dari belakang mereka. Wah. Ihfazunahu, menjaga dia. Tugasnya apa? Menjaganya. Min amrillah, yang orang yang ya menjaga, untuk menjaga makhluk tadi, hamba Allah tadi, yang datangnya dari perintah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma biqaumin, apa-apa yang ada pada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubahnya dengan diri mereka sendiri. Apa yang ada pada dirinya. Ya, merubahnya dengan tangannya, merubahnya dengan matanya, dia baca informasi, baca kitab, dia dengarkan penjelasan orang lain. Ma bi anfusihim, apa-apa yang ada bi anfusihim, dalam diri mereka. Apa yang ada pada manusia, rupanya sarana untuk berubah. Jadi kalau teman-teman yang menonton ini ternyata, maaf, menganggap Tuhan itu 3 atau 1 tapi 3, 3 tapi 1, ya gunakanlah tangannya, penglihatannya, pendengarannya, tangan kakinya untuk berubah kepada yang lebih baik. Jadi innallaha la yughayyiru biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini sangat terkenal ini. Ayat ini. Innallaha la yughayyiru biqaumin, tidaklah akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim,
sampai mereka merubah dengan apa yang ada dalam diri mereka. Kalau punya harta, dengan hartanya. Kalau nggak punya harta, dengan mata, telinga, tangan, kakinya. Dengan bukunya, dengan tulisannya. Masya Allah. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا. Nah ini, hati-hati, disampaikan Allah. Dan jika berkehendak Allah untuk mendatangkan keburukan kepada suatu kaum, فَلَا مَرَدَّ لَهُ إِلَّا. Dalam ayat yang lain ada pakai illahu. Kalau di sini wala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min walin. Walin itu pelindung. Jika menghendaki Allah kepada suatu kaum adanya keburukan pada mereka, fala maradda lahu, enggak akan ada yang bisa merubahnya. Tidak ada yang bisa berkuasa terhadap itu. Wa ma lahum min dunihi min walin. Dan tak ada selain dianya Allah penolong pun. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bunda lupa di ayat lain itu ada illahu, kecuali dianya. Jadi yang seperti itu tidak akan bisa kecuali kepada Allah saja. Subhanallah, subhanallah. Sahabat semuanya, jadi ketika bayi memang orang mendapatkan sumbangan kepribadian yang pertama dari orang tua. Kepribadian, watak, karakter. Tapi orang tua tidak bisa tinggal diam mentang-mentang. Untuk orang tua yang muslim, udah muslim, anak ikut kita. Remajanya nggak dikontrol, tidak dibina. Wah, justru remaja ini ketika anak melihat dunia luar, apa yang tidak diajarkan oleh orang tua. Contoh ini, saya yakin sekarang ini kan lihat bagaimana Cianjur dihancurkan, ternyata diketahui ada 1.000 pasangan homo di sana. Ada 1.000 orang melakukan tindakan homo. Nah, kalau dipikir-pikir, bukan orang tuanya mengajarkan anaknya jadi homo. Dia dapat dari dunia luar. Untuk inilah Allah bilang, Innallaha la yughayyiru biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu merubahnya dengan apa yang ada dalam diri mereka. Dengan mata mereka, dengan telinga mereka, dengan mulut mereka, dengan tangan dan kaki mereka. Allah tidak mau. Bayangkan, kalau si orang itu kagak mau. Disinilah pepatah orang tua-tua kita luar biasa. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Teman-teman yang kebetulan masih mempertuhankan manusia, kalau sahabat punya kemauan, insya Allah ada jalan. Teman-teman di luar sana yang terjerumus ke dalam narkoba, kalau ada kemauan, ada jalan. Ada pula terjerumus ke dalam LGBT. Kalau ada kemauan, kuncinya mau. Yes, I want. Yes. Maka baru Allah, oke. Kalau kamu mau, aku akan menolongmu. Gimana caranya? Jangan kemarin habis duit, jual motor, jual ini segala macam untuk beli narkoba. Hari ini, bulan ini bingung lagi, apa yang mau dijual ini? Aduh, teman udah nelpon ini. Ada barang bagus nih, begini, dan seterusnya. Caranya, nomor 1 ada. Putuskan hubungan dengan kelompok itu. 1. Kenapa? Allah itu, jangankan Allah, malaikat saja muak dengan orang-orang yang mementingkan hubungan dengan yang lain daripada kepada Allah. Gitu loh. Jadi, cara yang terbaik, pilih Allah dan Rasulnya. Putuskan hubungan dengan mereka. Itu 1. Kenapa? Hubungan itu mempengaruhi cara pandang,
Jadi energi positif dan energi negatif itu bisa kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita. Percayalah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bicaranya ayat, hadis, insya Allah. Teman-teman sedulur yang masih narkoba, teman-teman sedulur yang suka membohongi orang tuanya di luar sana. Anak Buddha. Mari dengarkan Buddha. Orang tua bisa ditipu. Tapi catatan diri tetap ada. Orang lain bisa ditipu. Orang tua mungkin mikir, kok kemarin naruh amplop sini kok hilang ya. Mungkin orang tua mengira, oh kali saya pakai untuk yang lain, saya lupa. Padahal si anak yang ngambil. Kenapa? Dia mau beli obat terlarang. Tapi Allah melihat. Kenapa ada orang sampai sudah tua, bahkan udah masuk bui, gara-gara tertangkap menggunakan psikotropika, masih pakai lagi. Seakan-akan, kok Allah tidak menolongnya? Bukan. Dia yang mau. Manusia ini diciptakan dengan suatu kemandirian cara hidup. Dikasih Allah, mandiri. Lu urus diri lu sendiri, semua fasilitas Allah sediakan. Langit, bumi, darat, laut, udara, segala macam. Pilih yang A, engkau akan baik. Pilih yang B, jalan neraka, ya engkau akan jadi buruk. Selesai. Satu jalan taat Allah, satu jalan ingkar kepada Allah. Tidak ada yang lain. Li ta'atillah. Menjadi taat kepada Allah. Atau apa? Li mungkar. Nah ini saja. Li mungkar ansabilillah. Anillah. Menjadi orang yang mungkar. Itu aja. Nggak susah-susah. Jadi dalam surah Ar-Ra'd Allah mengingatkan. Ayat 11. Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah innallaha la yughayyiru biqaumin. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah sendiri tidak mau merubah suatu kaum. Jika kaum itu sampai hatta. Hatta ini dalam bahasa Arab itu begini. Suatu namanya conditional. Pengkondisian. Jadi kalau kita tidak mengkondisikan suasananya, tidak akan tercapai. Contoh Indonesia. Tidak kita kondisikan suasananya nanti menyambut pemilu 2024. Ya tidak akan tercapai. Jadi hatta. Apakah kebetulan bahwa proklamator kita Muhammad Hatta? Tidak. Semua agar kita berpikir. Hatta itu suatu hal yang pengkondisian. Hatta sampai mereka mengkondisikan. Yughayyiru, mereka merubah ma bi anfusihim, dengan apa yang ada dalam diri mereka. Nah inilah. Masya Allah. Sampai-sampai wa idza aradallahu, sampai-sampai apabila menghendaki Allah biqaumin asu, keburukan, fala muraddalahu, tidak ada yang bisa mengelaknya, tidak ada yang bisa beriradah kepada ketentuan Allah kalau dikasih keburukan. Kecuali apa? Nah, itu ada hadisnya lagi. Yang bisa merubah nasib. Doa. Jadi orang yang senantiasa berdoa. Namanya mengandung doa. Namanya. Bunda, gimana dia mau berdoa kalau dia berdoa dengan manusia sendiri. Yaitu manusia yang dilantik jadi Tuhan. Gimana? Oh, dilantik. Ini namanya Tuhan lantikan ya. Tuhan lantikan, betul teman-teman. Ini benar sekali. Dia terbina di dalam suatu doktrin dalam lingkungan sebuah kaum. Kehidupannya ada di dalam lingkaran itu.
Nah, Tuhan yang berdoa terus, tapi berdoanya kepada manusia juga, ya kan, yang dilantik jadi Tuhan, gimana tuh? betul betul Ya kan? betul sekali. Ini memang kepiawaian Paman Dajev ini piawai sekali untuk selalu melihat sesuatu itu dalam koridor akidah. Inilah istimewanya Pamanda kita ini, bahwa setiap bahasan, ayo akidahnya gimana? Nah, berdoa, tapi kalau berdoanya kepada manusia, ya tentu tidak bisa, teman-teman. Tidak akan bisa. Berdoa kepada yang menciptakan bumi dan segala isinya. Ya kita termasuk di dalamnya. Tidak mungkin berdoa kepada Allah. Ya, jadi berarti begini, mungkin begini ya, kayaknya ini kan jadi mungkin live ya Bunda ya. Mantul dia tuh Pamanda. Kalau doa Ya, pada jadi manusia ini live mantul. ya. Jadi untuk pembelajaran bagi kaum non Muslim, non Islam, betul. Sebaiknya Anda memulai dulu dengan tata cara berdoa, yaitu kepada, tidak usah menyebutkan, tetapi sebutkanlah doa kalian itu kepada wahai Sang Pencipta yang hak gitu. Karena boleh kata Anda ya, daripada Anda berdoa dengan menyebut nama seseorang, berarti Anda berdoanya ke sana. Tetapi jika kalian berdoa mengatasnamakan Sang Pencipta yang hak, karena kalian pun di dalam keyakinan kalian ya meyakini tentang adanya Tuhan, Sang Pencipta itu. Oleh sebab itu, lebih bagus kalian berdoa mengatasnamakan, ya, berdoa atas nama Sang Pencipta yang hak gitu, agar supaya itu nyambung kepada Sang Pencipta yang sebenarnya. Mungkin begitu ya Bunda ya? Betul. Artinya kalau misalnya belum tahu siapa sih Tuhan itu, ya sebutkan saja jabatannya apa atau fungsinya, yaitu pencipta alam semesta raya dan seisinya. Betul, dan seisinya, alam semesta raya, mau bumi, langit dan isinya, dan apa yang ada di antara keduanya. Masya Allah, betul. Seandainya teman-teman belum tahu siapa sih sebenarnya Tuhan yang sebenarnya. Jadi pertama kita berterima kasih lebih dahulu kepada Ade sudah membahas tentang fitrah manusia. Pertama kali kepribadian itu didapatkan dari peranan orang tua. Kemudian setelah itu Allah tidak mau mencampuri kalau orang ini tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak mau ikut kebenaran, Allah tidak akan maksa-maksa. Jadi Allah tidak mau memaksa orang untuk jadi muslim atau tidak mau. Untuk itu ada dalam surah Yunus, surah 10 ayat 99. Ya. Teman yang sahabat yang bersedekah untuk bisa membukakan surat 10:99 apa yang disampaikan tadi. Maka kita sekarang akan melihat bagaimana orang yang berdoanya kepada yang selain daripada Allah. Contoh surat 10 ayat 99. Ya. Mas Toto bisa dibantu surat 10 nggih? Nah, 99. Ya. Itu menyatakan betapa Islam yang tercantum dalam Al-Quran tidak mau main paksa. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dimakan nama kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la amana ma fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas hatta, ada hatanya juga, yakunu mu'minin. Nah, sekarang silahkan siapa yang berkenan sedekah, artinya ini
Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Masya Allah. Maka, apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih perpaduan yang luar biasa. Satu tim, kerja tim, Masya Allah. Ya, terima kasih Ade dan Bang Raja. Disinilah jelas sekali bahwa beriman itu kita cari sendiri. Walaupun dari orang tua udah didapat, ketika orang tua sudah sepuh, sudah renta, kita jauh dari orang tua, mana orang tua tahu apa yang kita lakukan. Kita mau ikut, nauzubillah ya, narkoba, ikut grup seberang, gitar-gitar sampai malam, ngintip-ngintip anak gadis orang, ya, atau malah LGBT. Mana orang tua kita ngurus yang kayak begituan? Tidak. Karena apa? Enggak dipaksa sama Allah. Terserah kalian, aku berikan kemerdekaan. Mau jalan kemenangan, nih jalan Al-Quran. Mau jalan kebatilan, akan kalah selama-lamanya. Itu aja. Sampai seperti ini. Bedanya, ayat ini digoreng-goreng oleh orang lain. Kenapa? Ya kan nggak dipaksa, berarti boleh dong ngucapin Natal. Ini kan bukan ayat tentang Natal, Pak, Bu. Ya, nggak ada. Loh, kenapa kok Natal tidak diucapkan? Bapak Ibu, Natal itu berkaitan dengan hari lahirnya Tuhan. Ini yang dalam Islam tidak ada. Tuhan agama lain, Tuhan iman lain. Sekarang ini orang-orang Kristiani ngomong, itu Kristen bukan agama. Jadi, mau menukar nomenklatur, ya sudah, kalau bukan agama berarti apa? Aliran sesat. Kan cocok. Enak banget. Seringkali dalam perdebatan, bukan, Kristen memang bukan agama. Jadi apa dong kalau begitu? Berarti Anda memang nggak punya Tuhan, nggak punya agama. Nah, kembali, hari ini memang kita hari perbandingan agama, kuliah perbandingan agama untuk hari Rabu dan hari Jumat. Jadi teman-teman, kalau ada yang protes, kok Rin bicaranya dari kitab lain agama? Kami sudah punya jadwal Rabu dan Jumat boleh bicara tentang perbandingan iman. Nah, tadi dibuka duluan oleh AAD, mengingatkan kita agar hormati orang tua. Masya Allah. Terima kasih atas bahasannya itu AAD. Harus sering disampaikan itu. Sama-sama. Kepada anak muda yang hari ini tersesat, ingatlah orang tuamu. Apakah orang tua Anda tahu keadaan Anda sekarang? Apakah orang tua Anda tahu bahwa Anda bukanlah menjadi anak dambaannya? Dulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, umur baru belasan tahun. Umur 13-14 tahun itu ya. Itu sudah menjadi pembela Nabi SAW. Mau menyamar, pura-pura tidur di rumah baginda Nabi. Tidak ada orang. Tentu seandainya orang yang datang langsung menusukkan pedangnya, cerap, habislah itu. Anak muda, umur 13-14 tahun. Begitu pemahaman orang zaman dahulu binaan baginda Nabi. Sementara sahabat semuanya di luar sana. Berapa umur sahabat sekarang? Apakah sudah jalan di jalan yang lurus? Sudah ikut Al-Quran dan As-Sunnah? Mengikuti risalah Islam? Risalahnya para nabi? Kalau belum, ayo. Tidak ada kata terlambat. Memang Allah nggak akan merubah saat kita. Kalau nggak kita yang berusaha, berikhtiar. Orang tua sudah lakukan apa yang perlu mereka lakukan sekemampuannya. Jangan biarkan mereka berduka sepanjang hidupnya. Karena kita menjadi anak yang tidak tahu membalas budi. Tak tahu mendoakan orang tua saja tidak tahu. Mencoba untuk selawat
100 kali saja tiap hari untuk orang tua. Tidak bisa. Apa balasan kita? Astagfirullahaladzim. Ayo, kita bangkit. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubahnya dengan apa yang ada dalam diri mereka. Di sini juga ada kata, dan sekiranya walau syaa rabbuka, sekiranya menghendaki pencipta engkau, la amana, pastilah beriman. Itu kata lam taukid. La amana, la amana, la amana, pasti beriman. Man fil ardi, siapa saja. Man fil ardi. Come on man. Siapa saja di muka bumi. Taman lagi. Kulluhum, tiap-tiap mereka. Ditambah lagi. Jami'an, semuanya. Afa anta, apakah engkau ya Muhammad tukrihun nasa, hendak memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka beriman? Tidak. Sayangnya di negara kita, di negeri kita, orang agama lain melakukan intimidasi agar orang berpindah agama. Pemaksaan pakai uang, nggak pakai kata-kata, pakai uang, pakai bingkisan-bingkisan. Nah, ini yang amat disayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kita akan lanjut lagi 5 menit ke depan kita akan live lagi dengan kajian langsung mengenai perbandingan agama. Namun kalau boleh misalkan ada yang menyimpulkan dari kajian awal tadi bahwasannya semua anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan fitrah. Tidak hanya semua, kita semua makhluk hidup terlahir dalam keadaan fitrah gitu. Namun pengaruh daripada lingkungan itu menentukan segalanya, dan orang tua adalah menjadi sekolah utama, sekolah pertama yang menanamkan prinsip-prinsip keimanan serta prinsip-prinsip ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya. Seperti itu. Dan tadi disinggung dalam surah Yunus ayat 104 bahwa Allah juga tidak memaksa, sesuai dengan apa yang diperintahkan, la ikraha fiddin, tidak ada unsur pemaksaan dalam beragama. Mungkin itu saja dulu kajian pengantar perbandingan agama pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu 5 menit lagi. Sementara Bunda ke depan kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lain. Saya aturkan terima kasih kepada Bunda, kepada Mas Toto, kepada Pak Jepri, kepada Bang Rajo Haidir, semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan selanjutnya. Tetap stay tune ya.